但时间于你而言，应是想磨练弟子心性，在别的地方恐怕是最为稀缺。笑话，你怎么会羽化门的神通？以及黄地吐黄道，黑地摄黄泉，那白地攻黄trận，必阎罗精神打散3个月时间，才能磨练意志。无而为有，苍灵神武内来。前方就是了，看来之前就。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-16. Yang sepengetahuan Mimin episode kali ini merupakan episode terakhir dari season ketiga serial Donghua Immortality. Karena setahu Mimin season ketiga episodenya itu sampai 16 coy. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya, Fang Han telah berhasil memenangkan kompetisi Sanhe dengan kemarin mengalahkan Long Xuan. Yang kemenangan itu pun disambut oleh ketua sekte Yuhua dengan Fang Han mendapatkan hadiah utama dari kompetisi Sanhe ini yaitu pil panjang umur. Tetapi tak disangka setelah kompetisi itu usai, Fang Han memberikan pil panjang umur itu kepada Long Xuan. Karena Fang Han menganggap bahwasanya pil panjang umur ini tidak akan berguna untuk dirinya. Karena dirinya yang umurnya itu telah ditentukan pada kompetisi untuk bertarung melawan Huo Tian. Artinya pil ini tidak akan terlalu berguna bagi dirinya jika ia kalah nantinya melawan Huo Tian. Dan Fang Han juga kemarin telah menjadi murid dalam dari Akademi Yuhua dengan Fang Han kemarin bertemu dengan penetua Tangxi yang juga memberikan sebuah buku teknik kayu kepada Fang Han, yaitu sebuah teknik penyembuh. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Fang Han yang berjalan di tengah hutan. Dan tidak lama kemudian Fang Han mendengar adanya suara dari Yu'er. Yu'er pun lalu muncul di hadapan Fang Han dan Fang Han pun bertanya kepada Yu'er kenapa Yu'er berada di sini. Yu'er menjawab kalau ia telah disuruh oleh kakaknya untuk menjemput Fang Han. Karena sekarang kakaknya telah menunggu kedatangan Fang Han. Karena aula jalan sendiri memiliki aturan yang dimana pihak laki-laki tidak diizinkan untuk masuk ke dalamnya. Jadi di sini Fang Han membutuhkan panduan dari Yu'er agar bisa masuk. Fang Han mengerti maksud dari Yu'er dan lalu Fang Han pun memasuki aula jalan bersama dengan Yu'er. Singkat cerita, Yu'er pun telah membawa masuk Fang Han ke tempat dari aula berkumpulnya Fang Han bersama dengan ketua jalan dan juga adanya Long Xuan di sana. Long Xuan juga berterima kasih kepada Fang Han karena Fang Han yang telah memberikan kebaikan kepada dirinya yaitu pil panjang umur sebelumnya. Dirinya berjanji tidak akan melupa kebaikannya Fang Han. Fang Han pun meminta kepada Yu'er untuk tidak memikirkan hal tersebut. Tetapi ketua jalan menjawab bahwasanya hadiah Fang Han sebelumnya kepada Long Xuan merupakan harta yang sangat berharga karena dijuluki sebagai harta langit dan bumi. Bahkan di sini ketua jalan sampai kebingungan harus bagaimana juga mengucapkan terima kasih kepada Fang Han karena kebaikan Fang Han kepada muridnya yaitu Long Xuan. Ia berniat untuk memberikan sesuatu kepada Fang Han sebagai ucapan terima kasih, tetapi di sini ketua jalan tidak mengetahui dirinya harus memberikan apa untuk bisa menyamai dengan pemberiannya Fang Han kepada Long Xuan. Tetapi ketua jalan masih memiliki sebuah harta yang kemungkinan dapat berguna kepada Fang Han, yang dimana harta ini merupakan jarum suci yang sebelumnya telah ia dapatkan dari taruhan bersama dengan senior Ling Xiao. Fang Han pun berterima kasih dan menerima harta tersebut karena ia kebetulan juga membutuhkan sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuan bertempurnya. Dan lalu ketua jalan memberitahu kepada Fang Han mungkin pilihan Fang Han untuk memasuki aulanya merupakan sesuatu pilihan yang benar. 但时间于你而言，应是想磨练弟子心性，在别的地方恐怕是最为稀缺。 Karena di tempatnya sendiri terdapat sebuah tempat latihan yang berada di dalam hutan bambu. Di dalam sana terdapat esensi spiritual yang dapat membantu perkembangan kekuatan kultivasi seseorang dalam peningkatan yang pesat. Dan juga karena Fang Han berniat untuk mempelajari teknik kayu dari buku kayu sebelumnya yang diberikan oleh penetua Tangxi, maka tempat pelatihan itulah yang dapat digunakan oleh Fang Han untuk bisa mengembangkan kekuatan dari pemberian tetua Tangxi sebelumnya. Kemudian pun Fang Han
pergi ke tempat dari pelatihan bambu ungu dan di sana Fang Han bertemu dengan naga Yao Yao yang keluar. Naga Yao memberitahu kepada Fang Han bahwasanya kekuatan yang sungguh besar di aula dalam dari sekte Yuhua sangatlah menakutkan. Karena jika mereka tidak berlindung di dalam kekuatan Nirvana, kemungkinan mereka sudah tidak bisa lagi menjaga rahasia mereka. Fang Han membenarkan hal tersebut, tetapi Fang Han juga meminta waktu kepada naga Yao karena untuk sekarang dirinya harus mempelajari teknik magis baru, yaitu teknik magis kayu yang sebelumnya telah diberikan oleh penetua Tangxi. Tetapi naga Yao memberitahu bahwasanya teknik magis kayu ini merupakan teknik tingkatan rendah, dan bagi naga Yao untuk Fang Han mempelajari teknik tersebut bisa dibilang hanya akan membuang waktu saja, karena pertarungan Fang Han melawan Hua Tiandu akan dimulai 10 tahun. Fang Han harus bisa memanfaatkan setiap waktu yang ia miliki, dan naga Yao pun menyarankan kepada Fang Han untuk mempelajari teknik yang bernama Mu Huang. Naga Yao memberitahu bahwasanya teknik Mu Huang itu merupakan sebuah teknik magis kuno yang untungnya di sini naga Yao mengetahui bagaimana cara untuk menggunakannya dan ia bisa mengajarkannya kepada Fang Han. Dan juga kebetulan teknik Mu Huang ini memiliki aliran yang sama dengan teknik kayu yang sebelumnya telah diberikan oleh penetua Tangxi, yang di sini artinya Fang Han tidak perlu khawatir rahasia mereka akan terbongkar. Dan sebelum pelatihan mereka dimulai, naga Yao juga memberitahu bahwasanya teknik magis Mu Huang ini juga memiliki pembagiannya masing-masing. Dan kebetulan juga teknik tubuh mas nyaman milik Fang Han juga salah satu termasuk dari kekuatan Mu Huang kuno. 笑，你怎么会羽化门的神通？以及黄地土黄道，黑地摄黄泉，白地金黄掌。 Dan beberapa pembagian yang cukup banyak dari teknik kuno Mu Huang ini, naga Yao hanya bisa memberikan salah satu saja kepada Fang Han, karena jika diukur dengan kekuatan Fang Han sekarang, maka tubuhnya Fang Han tidak akan mampu untuk menahan dua kekuatan magis kuno. Dan jika Fang Han memaksakannya, maka nantinya tubuh Fang Han akan hancur meledak. Fang Han tidak mempermasalahkan hal itu demi dirinya juga mendapatkan kekuatan yang besar agar bisa bersaing melawan Hua Tiandu. Dirinya akan melakukan hal apapun. Dan lalu pelatihan Fang Han pun dimulai dengan dirinya mengumpulkan kekuatan energi yang di sini naga Yao bisa merasakan kekuatan tubuh emasnya Fang Han dan juga teknik yang baru ingin dipelajari oleh Fang Han. Sekarang teknik tersebut saling memberontak, namun Fang Han secara perlahan dapat untuk menyimbangkan kedua teknik ini. Pelatihan Fang Han terus berlangsung sampai beberapa hari dan sampai pada akhirnya pelatihan Fang Han pun membuahkan hasil. Dengan pelatihannya sekarang ia menempa tubuhnya sendiri menggunakan kekuatan tangan emasnya sampai pada akhirnya Fang Han pun telah berhasil melakukan terobosan dari ranah sebelumnya, yaitu alam magis tingkatan pertama ke alam magis tingkatan kedua. Hal ini pun membuat guncangan yang begitu besar di aula jalan dan juga kekuatan Fang Han sekarang semakin overpower. 历阎罗金身打散3个月时间，才能磨练意志。 无而为有，苍穹神武内来。 Di tempat beristirahatan, Xiaoling melihat ke arah Fang Han dan di sini ia sangat kagum melihat kekuatan Fang Han yang dapat meningkat begitu pesat. Dan di sini juga Xiaoling semakin sadar sepertinya dirinya tidak akan bisa kabur dengan Fang Han menggunakan cara biasa karena Fang Han yang terlalu mengerikan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Yu'er memarahi Fang Han karena di sini Fang Han yang telah memanfaatkan tempat pelatihan berharganya begitu baik sampai bisa menerobos ke tingkatan kedua dari ranah alam magis. Dan Yu'er pun meminta kepada Fang Han untuk memberikan bayaran kompensasi untuk dirinya, tetapi Fang Han hanya bisa meminta ampun kepada Yu'er. Dan tidak lama kemudian adanya Long Xuan yang datang ke tempat mereka juga, dan di sini Long Xuan memberikan ucapan selamat kepada Fang Han karena dalam hanya waktu 3 bulan saja Fang Han telah berhasil menerobos ke ranah dari alam magis tingkatan kedua. Pelatihan yang dilalui oleh Fang Han begitu menakjubkan karena bagi orang biasa untuk bisa mencapai tingkatan seperti Fang Han ini, mereka kemungkinan memiliki waktu sampai puluhan tahun. Tetapi Fang Han bisa melakukannya jauh-jauh berkali lipat, bahkan hanya 3 bulan saja. Dan alasan Long Xuan sendiri datang ke tempatnya Fang Han adalah untuk menunjukkan kepada Fang Han tempat tinggal barunya Fang Han di Gunung Tiangyuan. Mendengar hal itu pun membuat Fang Han bersemangat dan ia pun segera mengajak kepada Xiaoling untuk segera ikut bersama dengan Long Xuan. Dan di tengah perjalanan bersama Fang Han menuju ke Gunung Tiangyuan, di sini Long Xuan telah
merasakan perbedaan kekuatannya begitu signifikan di tubuhnya Feng Han. Ia merasakan kekuatan dari ranah alam magis tingkatan kedua memang benar-benar berbeda dengan tingkatan pertama. 前方就是了，看来之前交战，神通秘境方可御风。 Singkat cerita, mereka pun telah sampai di Gunung Tingyuan dan di sini Long Xuan sedikit memberikan penjelasan mengenai Gunung Tingyuan ini yang dulunya telah dibuat oleh leluhur mereka yang disebut dengan Hercules. Dan juga Long Xuan memberitahu tempat tinggalnya yang berada di sebuah puncak yang memang merupakan tempat khusus dari para perempuan. Dan untuk Feng Han, karena Feng Han laki-laki, maka Feng Han diberikan tempat yang cukup berbeda, yaitu dengan memiliki gunungnya sendiri. Dan di sini pun Long Xuan bertanya kepada Feng Han nama apa yang ingin Feng Han gunakan sebagai tempat tinggal barunya. Feng Han pun sambil memberitahu dengan kisah masa lalunya yang selalu mendapatkan masalah dan ingin segera memberikan balas dendam kepada semua orang yang telah mengacaukan hidupnya. Di sini Feng Han pun memutuskan untuk memberikan nama gunungnya sebagai Gunung Inkarnasi. 可想好取什么名字了？还望相互照应呢。风水轮流转，一切都是烟云。 Dan di sana juga Long Xuan bertanya kepada Feng Han apakah Feng Han tertarik untuk pergi kembali ke tempat dari jurang kehampaan. Karena di sana Long Xuan ingin mengajak kepada Feng Han untuk mencari harta karun karena tempat dari jurang kehampaan sendiri merupakan pertempuran dari pihak abadi dan juga ras iblis. Jadinya kemungkinan masih ada tersisa harta karun yang berharga yang mungkin bisa membantu pelatihan mereka. Feng Han pun menerima permintaan itu dan ia berjanji mungkin besok pagi mereka akan melakukan perjalanan ke sana. Lalu setelah itu mereka berdua pun saling berpisah. Di sini Feng Han juga berpikir kemungkinan jurang kehampaan ini merupakan jawaban untuk Feng Han agar bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Karena Feng Han sekarang juga merasa kebingungan hal apa yang bisa ia lakukan untuk bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu 10 tahun ini. Singkat cerita, pada keesokan harinya sebelum Feng Han pergi ke jurang kehampaan, Feng Han pun pergi berkunjung ke tempatnya Qing Sue. Feng Han memberitahu kabarnya kalau ia telah memenangkan kompetisi Sanhe dan juga sekarang ia berniat untuk melakukan petualangan ke jurang kehampaan untuk bisa meningkatkan kekuatannya agar bisa berhadapan dengan Hua Tiandu. Dan kedatangan Feng Han ke sini adalah untuk meminta nasihat kepada Qing Sue hal apa yang mungkin bisa berguna nanti bagi dirinya untuk melakukan petualangan di jurang kehampaan. Qing Sue pun menunjukkan dirinya dan ia pun memberitahu kepada Feng Han mungkin jalan yang akan ditempuh oleh Feng Han di jurang kehampaan memiliki jalan yang sangat sulit. Tetapi itu bukanlah pertanda buruk karena semakin sulit jalan yang ditempuh oleh Feng Han, maka manfaat yang didapatkan oleh Feng Han juga tidak terduga. Dan juga Qing Sue meminta kepada Feng Han untuk berhati-hati dan setelah itu pun Qing Sue pergi dari sana. Feng Han lalu bersama dengan Xiaoling lanjutkan perjalanannya dan di saat itu Feng Han memberikan pedang milik Hong Yi kepada Xiaoling karena petualangan mereka nantinya merupakan petualangan yang berbahaya. Jadinya di sini Feng Han tidak ingin membuat Xiaoling terluka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja pedang tersebut mengeluarkan cahaya yang di sini membuat naga Yao sadar sepertinya memang ada hubungan antara jiwanya Hoi dan juga Xiaoling. Tetapi sayangnya setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Immortality episode ke-16 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 但时间于你而言，应是想磨练弟子心性，在别的地方恐怕是最为稀缺。笑话，你怎么会羽化门的神通？一句话，地图黄道，黑帝是黄泉，来到金房者，历年我净身打散3个月时间，才有我的意志。无而为有，苍灵神